Oke, berikutnya sekarang kita bicara sedikit tentang komposisi ya. Komposisi. Komposisi apa? Komposisi soal ya. Jadi soal-soalnya itu apa aja sih? Nah, ini ada dua bagian ya. Ada ujian mandiri ya, USM, ITB dan sebagainya, sama SNMPTN yang ujung akhirnya gitu ya. Ini untuk semuanya, ini untuk masing-masing universitas. Nah, secara umum gue bagi jenis tes itu ada yang pertama itu psikotes. Psikotes. Di psikotes ini itu biasanya dinilainya dua. Beda-beda ya tiap tiap ujian mandiri itu beda-beda. Ada yang ada psikotesnya, ada yang enggak. Nah, tujuannya itu ada dua biasanya. Biasanya mengukur IQ. Mengukur IQ lo. IQ ini macam-macam ya. Ada jenis kecerdasan verbalnya, aritmatikanya, logika dasar, pengetahuan umum dan sebagainya. Nah, mengukur IQ. Nah, di pengukuran IQ ini berarti ada nilai benar salah. Artinya apa? Ada nilai yang jelas, ada penilaian atau parameter yang jelas. Semakin tinggi IQ biasanya semakin dicari gitu. Nah, berikutnya itu adalah profil. Yang pengen dilihat adalah profil lo gitu, sifat-sifat lo, karakter lo, psychological profile lah intinya. Untuk apa? Biasanya apakah lo apa ya, punya mental lah itu, atau apa ya, punya apa ya, profil dasar psikologis yang cocok atau mental yang cocok untuk belajar di PTN, di perguruan tinggi gitu ya. Apa kalau cocok nih, contohnya misalnya apa kalau berpikiran terbuka, apakah lo tipikal orang yang gampang stres kah, apakah lo tipikal orang yang apa, mau maju, berambisi dan sebagainya, cepat belajar atau gimana gitu. Nah, berikutnya lagi cocok-cocokan gitu. Artinya apa? Ya kan nanti lo milih jurusan apa nih? Ya kan? Ada jurusan tertentu cocoknya orang yang misalnya introvert, atau jurusan tertentu yang extrovert, atau jurusan tertentu yang fokusnya ke kemampuan teknik. Ada jurusan tertentu yang justru kemampuan verbal. Kan beda-beda. Makanya dites cocok nggak apa di jurusan yang lo pilih itu gitu. Atau dilihat nanti cocoknya lo di mana gitu ya. Nah, di bagian psikotes yang tentang tes IQ ini jelas bisa ditingkatin. Bisa latihan, bisa dipelajarin, bisa ditingkatin. Ya, bisa nih, yakin. Nah, kalau di profil, nah ini tergantung nih, beda-beda ya. Ini sih jujur aja, menurut gue ya jujur-jujur aja, nggak usah diakal-akalin banget. Oh, maunya gini, ya diakalin ini. Ya udah jujur aja kayak apa gitu. Nah, berikutnya ada jenis tes itu tes potensi akademik atau tes bakat skolastik. Artinya apa? Dari namanya ini tes, bukan tes bakat ya sebenarnya. Tes bakat khusus untuk bakat skolastik. Apa sih bakat skolastik? Skolastik itu sebenarnya belajar atau berpikir yang cenderung sifatnya abstrak, yang cenderung ya akademis lah. Ya makanya tes potensi akademik gitu ya. Akademis, akademik gitu. Maksudnya apa? Ini ada beberapa tes penting. Kemampuan dasar akademis itu biasanya kemampuan logika berpikir dasar. Kemampuan dalam mengkategorisasi biasanya pakai diagram Venn tesnya. Ada lagi kemampuan berkomunikasi secara verbal gitu. Apa sih maksudnya? Ya, pengetahuan lo. Jadi kan gini, namanya berkomunikasi nih, ada dua orang komunikasi. Kan kita pakai bahasa dong, kayak gua sama lo sekarang, ada bahasa. Nah, atau membaca deh dari buku gitu ya, itu ya, itu kan ini melibatkan kata-kata. Kalau misalnya definisi lo tentang kata-kata, pengertian lo itu kurang apa ya, kurang akurat, kurang precise, kurang presisi, berarti lo akan bermasalah dalam belajar ya kan. Kalau gitu dicari orangnya apa, yang punya pengertian verbal yang oke, kemampuan verbal yang oke, critical reading dan sebagainya. Nah, berikutnya apa lagi? Ada logika, dasar-dasar matematik, ya. Ada matematika yang sifatnya aritmatik, ada yang sifatnya estimasi, geometris, rasio, pemodelan matematika, atau general mathematical reasoning, gitu. Kemampuan matematik general lah, gitu. Ada juga yang tes-tesnya melibatkan juga apa ya? Dasar sains lah.
bukan sains secara umum, tapi cara berpikir saintifiknya, cara berpikirnya bukan isi dari sainsnya, tapi cara berpikir saintifiknya, gitu. Nah, jadi di sini yang dites itu, oke. Berikutnya apa lagi? Nah, itu kan satu, dua. Baru ketiga adalah akademik. Jadi kedua tes tadi itu nggak melibatkan akademik. Artinya apa? Akademik itu apa yang lo pelajarin selama biasanya di SMA. Yang dua tadi biasanya enggak, tapi sifat dasar apa ya? Kemampuan dasar lah gitu. Nah, di akademik ini juga dibagi, ada kemampuan akademik dasar, ada kemampuan akademik IPA, IPS. Secara umum biasanya begini, biasanya ya. Dasar tuh biasanya matematik, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, of course. IPA ya jelas, matematika IPA ya, Mafiki lah ya, gue tulisnya. Dan biasanya ini juga suka digabung jadi MIPA terpadu. Kalau IPS biasanya dites ekonomi, geografi, sejarah. Sosiologi belum tentu dites. Nah, ini juga biasa digabung jadi IPS terpadu. Oke? Kalau ini mah biasanya lo udah umum ya, udah kenal lah gitu. Nah, itulah secara garis besar. Ada 3 jenis tes. Gue ulang lagi, psikotes, TPA TBS, berikutnya akademik. Oke? Mana yang lebih penting? Wait, nggak bisa gitu. Biasanya universitas itu melihat lo sebagai secara menyeluruh. Bisa aja psikotesnya oke banget, TPA TBS-nya oke banget, tapi akademiknya kurang. Ya mungkin nggak apa-apa, karena dilihat, oh berarti kalau gitu potensinya ada nih. Mungkin di SMA belajarnya masih kurang atau belum sadar atau apa, ya diterima. Bisa jadi ininya ya mungkin kurang atau biasa-biasa aja, tapi akademiknya udah oke nih. Oh berarti kalau gitu nih anak rajin nih. Oke, kalau gitu dihargai juga kemampuan akademik itu, akhirnya diterima. Jadi tergantung aja, nanti itu biasanya ada rapatnya juga kok, ada rapatnya segala macam, komposisinya dan sebagainya. Tapi ingat ya, ada yang selalu menggosipin bahwa wah kalau duitnya gimana? Aduh, kalau gue gimana ya? Mungkin ada yang cara-cara pakai duit atau apa, tapi sejujurnya enggak. Yang pasti gue tahu, yang gue tahu pasti ITB itu cenderung enggak. Eh ada kok yang nyumbang sampai 250 juta nggak diterima, 400 juta nggak diterima, itu ada gitu. Yang nyumbang senormalnya aja 45 juta, ya terima-terima aja juga ada. Bukan ada, juga banyak yang kayak gitu. Jadi maksudnya kalau soal duit, gue jujur aja ya, mungkin ada, tapi jangan berpikir kayak gitu lah. Nggak usah berpikir negatif lah, gitu ya. Toh kalau lo belajarnya bener, lo punya kemampuan yang luar biasa, masa sih nggak diterima? Berpikir positif aja kayak gitu. Oke? Jadi mendingan siapin diri lo untuk mempunyai kemampuan yang oke. Sip?